Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat sehat, yang dapat berjumpa kembali pada pertemuan pertama di semester ini. Serta tidak lupa salawat serta salam kita haturkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat selalu. Hari ini yang akan Bapak bahas yaitu tentang materi pakan buatan. Nah, sebelumnya kalian di semester 1 atau semester 2 sudah mendapatkan materi pakan alami. Kenapa ada pakan buatan? Ini dikarenakan pakan alami yang ada di alam itu tidak mencukupi kebutuhan ikan yang kita budidayakan. Nah, apa saja materi yang akan kita bahas hari ini? Silakan lihat slide yang akan Bapak tampilkan. Tolong disimak sampai akhir ya. Akan ada kuis atau tugas nantinya. Pakan buatan. Oke. Nah, di sini dijelaskan pakan merupakan faktor yang sangat penting. Sangat penting ditekankan ya, sangat penting untuk menentukan keberhasilan usaha budidaya. Dan ketersediaan pakan merupakan salah satu faktor utama yang menghasilkan produksi maksimal. Ini menurut Dharma Yinanti 2005 dalam bukunya. Berdasarkan hal tersebut, pakan perlu dijamin ketersediaannya sesuai jumlah dan mutu yang dibutuhkan. Nah, hal ini dimaksud kita harus menyediakan pakan untuk ikan biar ikannya bisa hidup dan tumbuh dengan cepat. Itu tujuan utamanya. Nah, karena pakan alami di alam itu kurang, jadi kita harus buat pakan buatan. Lanjut ya. Ini kendala yang ada pada pakan alami. Pertama, ketersediaan pakan alami sulit di stok, sulitnya stok di alam. Kedua, tidak bertahan lama. Nah, jadi stok di alam itu tersedia secukupnya. Hanya ada dalam satu siklus mungkin ya. Tidak bisa bertahan lama. Kedua, mempercepat pertumbuhan. Nah, kita membutuhkan pakan yang bisa membuat ikan kita cepat tumbuh. Itu dikarenakan faktor proteinnya. Apakah pakan alami proteinnya tinggi? Tentu tinggi, hanya tidak terukur. Dan juga ketersediaannya juga. Percuma kan kalau proteinnya tinggi tetapi stoknya sedikit. Dan ketiga, kandungan gizi yang tidak dapat ditentukan sesuai kebutuhan. Oke, jadi kita nggak bisa ngaturkan kalau ikan ini
Contohnya ikan lele butuh protein sekitar 30%, atau ikan nila 35%. Nah, kita tidak bisa menentukan kalau pakai pakan alami. Nah, syarat utama bahan baku pakan buatan ada 6. Mempunyai nilai gizi yang tinggi, mudah diperoleh, mudah diolah, harganya tidak mengandung racun, harganya relatif murah, tidak merupakan makanan pokok manusia. Mempunyai nilai gizi yang tinggi, ini dimaksud bahan bakunya itu harus punya nilai gizi yang tinggi. Percuma kalau kalian pakai bahan baku gizi yang rendah. Nah, itu salah satu. Kedua, mudah diperoleh. Nah, untuk apa kita buat pakan buatan kalau bahan bakunya sulit dicari, ya? Itu sama saja seperti masih menyulitkan kita seperti pakan alami tadi, masih susah diperoleh, mudah diolah. Nah, dia langsung bisa dibuat, ya, langsung bisa dibuat tanpa perlu proses-proses lanjutannya. Bahan baku ini tidak mengandung racun, ini pasti, ya. Kalau bahan bakunya mengandung racun, kita salah satu pembudidaya yang rugi. Harganya relatif murah. Nah, relatif murah ini harus, ya, karena kalau kita bahan bakunya mahal semua, ikan yang kita budidayakan dengan harga mungkin di pasar yang rendah, itu menyebabkan kerugian otomatis. Jadi kita harus mencari yang paling murah, kalau bisa gratis, ya. Dan keenam, tidak merupakan makanan pokok manusia. Contohnya, kalian makanan pokoknya mungkin beras, ya, nasi, ya, jadinya, ya, ikan, ayam. Tak mungkin kalian pakai bahan baku yang sama untuk buat pakan buatan ikan. Selanjutnya, nah, ini ada kriteria pakan yang berkualitas. Ini sangat penting, ya. Kandungan gizi sesuai dengan kebutuhan ikan. Diameter pakan harus lebih kecil dari bukaan mulut. Pakan mudah dicerna. Kandungan nutrisi pakan mudah diserap. Memiliki rasa yang disukai ikan. Kandungan abunya rendah. Tingkat efektivitas tinggi. Maksud di sini, kalau kandungan gizinya sesuai dengan kebutuhan ikan, kita tidak payah menambahkan bahan baku lagi, ya. Nah, untuk membuat nanti pakannya itu, ukuran pakan harus lebih kecil dari bukaan mulut, karena ikan itu kalau ukuran pakannya lebih besar, dia tidak mau mengkonsumsinya, ya. Ketiga, pakan mudah dicerna. Jadi kalau dia mudah dicerna, cepat dia menyerap nutrisi yang ada di pakan. Kandungan nutrisi pakan mudah diserap tubuh, ya, lebih cepat. Memiliki rasa yang disukai ikan. Nah, sama seperti kita, ya. Kita menyukai makanan itu memiliki rasa. Kalau tidak ada rasa, tidak akan dimakan oleh ikannya. Kandungan abunya rendah. Kandungan abunya rendah ini apa sih? Kalau abunya tinggi, berarti tingkat karbohidratnya yang cukup tinggi juga. Itu berarti proteinnya cukup rendah, ya. Tingkat efektivitas tinggi. Jadi pakan itu memiliki nilai efektivitas. Jadi kalau kalian kasih makannya dalam 1 bulan itu untuk 1 ekor atau berapa ekor dalam 1 kilo, itu perbandingan atau FCR-nya itu 1:1 atau 1 tidak lebih dari 2, ya, FCR-nya, ya.
Nah, jenis pakan buatan ada berapa sih? Jenis pakan buatan ini ada 4 jenis, ditentukan berdasarkan bentuknya, kandungan airnya, berdasarkan penambahan berat badan, dan berdasarkan asalnya. Berdasarkan bentuknya, pakan ini ada bentuk larutan, tepung ya, meals, butiran, granul, remahan atau crumble, lembaran atau flake, pelet tenggelam, sinking, pelet terapung, floating namanya ya. Nah, ini nanti kalian temui di saat tahap-tahap ikan, stadia ikannya ya, mulai dari larva, benih, hingga konsumsi ukurannya ya, sampai indukan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Yang pelet tadi ya, ini pelet. Ukurannya lebih besar, crumble. Ada lagi powder yang paling ujung ini. Nah, berdasarkan kandungan airnya ada 3. Ada yang pakan basah, pakan lembab, dan pakan kering. Contohnya apa saja ya? Pakan basah itu dia mempunyai kandungan air lebih dari 50%. Biasanya terdiri pakan segar atau beku dan biasanya diberikan pada ikan laut atau indukan. Contohnya senjangan daging, ikan atau cumi. Nah, kemudian bisa seperti potongan-potongan isi perut ayam ya, yang biasa dipakai. Kemudian pakan lembab. Nah, pakan lembab ini mempunyai kandungan air berkisar antara 20 sampai 40%. Dan pakan kering dia kurang dari 10%. Contohnya pelet. Itu pakan yang sudah di pelleting, sudah dibentuk ya. Nah, berdasarkan penambahan berat badan ada 3 macam ya. Supplementary feed atau pakan suplemen, dia mengandung protein yang cukup tinggi dan dapat menghasilkan penambahan berat badan kurang dari 50%. Ada namanya complete feed, pakan lengkap, yaitu pakan yang dalam kontribusinya menghasilkan penambahan berat badan lebih dari 50%. Semuanya memiliki protein yang cukup tinggi. Jenis-jenis pakan berdasarkan asalnya. Nah, di sini tadi ya, ada pakan alami dan pakan buatan. Kalau pakan alami pastinya dapat dari alam ya. Contohnya seperti Artemia, Rotifera, Daphnia. Kalau seperti cacing dara ya, cacing sutra, kutu air, itu semuanya dari pakan alam, pakan alami ya, dari alam. Nah, pakan buatan ini seperti apa? Pakan yang kalian buat ya, atau nanti kita buat ya. Contohnya pelet, crumble, flake, dan lain-lain yang Bapak sebutkan sebelumnya ya. Nah, jenis bahan baku. Bahan baku ini bahan baku hewani, bahan baku yang berasal dari hewan atau bagian-bagian tubuh hewan. Seperti tepung kepala udang, TP itu tepung ya, tepung anak ayam, tepung ikan. Nah, kedua bahan baku nabati. Bahan baku yang berasal dari tumbuhan atau bagian dari tumbuh-tumbuhan seperti tepung kedelai, tepung jagung, tepung terigu, tepung tapioka. Oke, lanjut dulu ya. Tepung kacang, tepung sagu, tepung daun laktoro, kacang tanah, tepung beras. Nah, bahan baku limbah industri pertanian
banyak ya. Nah, dari limbah pertanian baik hewani maupun nabati, seperti tepung darah ya, dari penjagalan hewan ya, rumah jagal. Kemudian tepung tulang, ampas tahu, bungkil kelapa. Nah, bahan tambahan, ada bahan tambahan ini untuk pertama meningkatkan aroma ya, bisa ditambahkan juga vitamin. Bahan tambahan itu bisa ditambahkan probiotik banyak macam ya. Contoh bahan baku pakan, tepung ikan ya, seperti ini merupakan bahan baku utama kalau nanti kita bikin pakan ikan. Salah satu bahan baku yang masih berpotensi untuk diproduksi dalam negeri. Nah, saat ini produksi lokal baru dapat memenuhi 60-70% kebutuhan dengan kualitas dan kuantitas yang fluktuatif. Bahan tambahan dalam pembuatan pakan tadi ya, saya sebutkan seperti vitamin dan mineral, dosisnya tidak cukup banyak ya, 2-5%. Antioksidan, bahan pengikat atau binder ya, asam amino, pigmen, ini perwarna ya, antibiotik untuk obatnya, antraktans, perangsang untuk aromanya ya, tekan aroma ini, minyak ikan, terasi udang ya, dosisnya bisa kalian lihat sendiri ya. Ada hormon penambah rasa, ini semua sesuai kebutuhan ya, jangan digunakan semua, cuma sesuai kebutuhan. Nah, sifat fisik pakan buatan, ngerti kan kalau sifat fisik itu ada apa aja? Pertama, kadar air, bentuk pakan, tekstur pakan, daya apung, daya tahan dalam air. Nah, kadar airnya biasanya pakan tadi berapa? Kalau pakan buatan yang kita buat sudah berbentuk di pelet, itu kadar airnya kurang dari 10% ya. Bentuk pakannya, bentuk pakan itu harus menyesuaikan ukuran bukan mulut. Tekstur pakan, jangan tekstur pakan yang mudah hancur ya. Terus juga tekstur pakan ini jangan besar-besar ya, jangan kasar ya. Nah, daya apung untuk pelet floating, pelet yang ngapung, ada pelet tenggelam kan. Nah, kalau pelet apung kita harus lihat berapa lama dia bertahannya. Kalau kita berikan ke ikan nanti, apa dia bisa bertahan 5 menit ya, atau hanya 5 detik sudah tenggelam. Daya tahan dalam air, maksudnya di sini pakannya mudah hancur nggak kalau sudah kena air, atau dia masih bertahan lama. Nah, itu kita lihat, kalau dia mudah hancur berarti pakan kita masih kurang ya. Karena kalau dia mudah hancur, ini sangat merugikan kita, dia langsung menjadi unsur beracun untuk kolam kita nanti ya. Gak mau kalau ikan kita mudah terserang penyakit ya, tiba-tiba mati ya. Nah, keunggulan bisa kalian catat nanti ya. Keunggulan pakan buatan, pertama, lebih mudah diperoleh dalam waktu yang cukup, dalam jumlah yang cukup, tepat waktu ya, dan berkesinambungan, artinya kontinu, berkesinambungan, lebih tahan lama. Kandungan gizi dapat diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Nah, misalkan ikan ukuran benih, kalian ngasih makannya nggak mungkin untuk jenis indukan kan, proteinnya harus lebih tinggi kalau untuk benih.
karena kalau sedikit ya lambat tumbuhnya. Lalu bentuk dan ukuran dapat diatur dan disesuaikan dengan ukuran atau umur ikan. Nah, ini Bapak sampaikan sebelumnya tadi ya. Daya tahan di dalam air. Nah, belum sampaikan belum juga, harus tahan lama di air, dia mengapungnya atau tenggelamnya. Jangan mudah hancur. Kalau dia mudah hancur, pertama kita rugi ya, ikannya tidak dapat pakan, airnya jadi turun kualitas airnya. Bau, rasa, dan warna dapat diatur sehingga akan lebih menarik ikan-ikan yang diberi pakan. Nah, sama seperti kalian ya, kalau makanannya baunya sedap ya, rasanya enak, warnanya juga menarik ya. Nah, sekarang kita belajar menyusun formulasi pakan. Bagaimana sih cara membuat pakan buatan itu ya? Atau hanya campur-campur aja, atau sesuai aja. Kalau proteinnya 5%, ikannya 5%. Oke, kita bahas ya. Formulasi merupakan komposisi bahan dalam pakan buatan yang disusun berdasarkan kebutuhan zat gizi setiap jenis ikan, seperti tahap pembenihan, tahap benih, pendederan, pembesaran, dan indukan. Paham ya? Nah, metode yang digunakan ada 4 macam. Metode square, metode percent square, metode linear, metode aljabar, dan metode worksheet. Dan ada metode coba-coba. Nah, metode coba-coba ini trial and try ya. Oke. Tingkat kandungan protein bahan baku dalam penghitungan formulasi pakan. Nah, protein basal atau protein yang kurang dari 20% jumlah proteinnya dalam bahan baku tersebut. Jadi kalau seperti contoh ya, ada tepung ikan, ada tepung jagung misalnya. Protein tepung ikan 40%, protein tepung jagung 18%. Itu protein jagungnya masuk protein tepung ikannya masuk ke protein basal atau tidak? Nah, tepung jagungnya juga itu masuk ke protein basal atau bukan? Nah, di sini selanjutnya ada protein suplemen. Protein suplemen itu protein yang proteinnya di atas 20%. Nah, jadi contoh tadi untuk protein tepung ikan dia masuk ke protein suplemen dikarenakan proteinnya 20% ya. Lebih dari 20%. Kan dia 40% tadi ya. Jadi tepung jagung tadi masuk ke protein basal karena di bawah 20%. Paham sampai sini ya? Nah, apa saja sih alat yang akan kita pakai atau kita gunakan untuk membuat pakan buatan? Ada 6 macam alat, yaitu alat penepung. Tapi kalau bahannya sudah jadi tepung, tidak perlu lagi kita pakai ya. Kemudian mixing, mencampur ya. Nah, jadi bahan baku kita ada mungkin ada 5, ada 3, ada 7 ya. Tinggal kita campur semua bahan baku sesuai dengan ukurannya berapa persen ya. Setelah itu baru kita campur dulu merata. Nah, pencampuran ini bisa kita pakai mesin atau bisa dengan manual tangan kita sendiri.
Lalu ada steaming, pengukus atau pemanas. Lalu pencetak atau pelleting, pengering, drying, pengepak atau packing. Apakah ini pernah kalian dengar sebelumnya? Nanti kalian cari masing-masing alat itu ya. 6 alat itu berbentuk gambarnya beserta gambarnya. Yuk Bapak kasih tugasnya. Oke, part 2. Metode penyusunan formasi pakan buatan Pearson Square. Nah, kita akan belajar metode pertama untuk menyusun formulasi pakan. Silakan dicatat ya. Catat dan simak bagaimana cara-caranya. Jangan sampai salah. Kalau salah sekali dari awal sudah salah angka atau salah hitung-hitungannya, hasil akhirnya juga pasti salah ya. Nah, ini Bapak sebutkan sebelumnya ya. Berdasarkan tingkat kandungan protein ya, ada protein basal dan protein suplemen. Oke. Pertama, jika bahan baku kita ada banyak, kita kelompokkan dulu jenis-jenisnya ya. Bisa kalian lihat di sini ya. Kita kelompokkan bahan baku yang telah dipilih berdasarkan kadar protein. Misalkan bahan baku kelompok protein basal ada berapa ini? 1, 2, dan 3. Ini semuanya di bawah 20%. Dan protein suplemen ada 1 dan 2. Ini di atas 20%. Lalu kalian hitung rata-rata dari masing-masing bahan baku kelompok protein basal dan suplemen. Caranya bagaimana? Dijumlahkan dulu berapa persen protein basal tadi. Oke. Ini sudah kita jumlahkan. Lalu setelah dijumlah dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena protein yang kalian pakai ini ada 3 bahan bakunya. Nah, ini sepertinya ada kesalahan. Bentar. Bukan 109% ya. Coba kalian hitung dulu semuanya. Berapa? Pertama 58% ya. Ditambah 9,5% ditambah 12,27%. Lalu dibagi 3. Setelah dibagi 3, itu hasilnya 12,45%. Berarti di sini salah ya. Salah pembuatannya. Oke. Bisa kalian ubah ya, diubah saja nanti ini. Bapak ubah saja langsung daripada nanti buat kalian bingung. Oke, bentar. Susun kembali. Maaf ya, ada kesalahan teknis sedikit. Oke, kita mulai lagi. Nah, sudah benar ya. Nah, yang kedua, protein suplemen 62,99 ditambah 43,36. Lalu kita bagi 2. Berapa hasilnya? 62,99 43,36. Ini juga salah ya. Harusnya 53
0,175%. Nah, setelah itu kita tentukan kadar protein pakan ikan yang akan kita buat. Misalkan berapa persen ya? Misalkan 55%. Ini untuk benih ya. 35% untuk ukuran benih. Dan buat kotak segi 4 dengan bidang diagonal seperti gambar di bawah ini. Seperti ini. Nah, protein basalnya 12,45. Suplemennya seharusnya bukan 5468 ya. Itu kalian nanti ubah. itu salah nanti ya, diubah aja. Nah, tengahnya dimasukkan protein yang akan kita gunakan. Itu 35% ya di sini ya. Nah, hasilnya sini kita buat hasil ya. Hasil ini dapat dari mana? Dari sini ya. Dari bawah ini kita kurangkan. Kita kurangkan dengan protein yang akan diinginkan tadi. 35% ya, hasilnya 19,68 dari protein basal. Ini bahan bakunya ya, jumlah bahan baku. Nanti jumlah bahan baku jangan sampai salah. Dan dari protein basal dikurangkan juga 35%, dikurangkan 12,45%. Ini hasilnya 22,55%. Ini jumlah protein suplemen. Paham sampai sini nih ya. Nah, oke, kita lihat dulu sini. Protein basal sebelum ini 19,68 tadi. Ini menunjukkan ke hitungan akhir dari protein basal ya. Oke. 42,23% ini dihasilkan dari jumlah ini ya. Ini 19,68 ditambah dengan 22,55. Nah, oke, 19,68% ya dibagi 42,23%. Itu didapatkan dari sini ya. Jadi jumlah yang ini dibagikan antara jumlah ini ditambah ini, hasilnya 42,23 ya. Jadi ini susunannya, ini dibagi ini ditambah ini, sama dengan hasilnya dikali 100% ya. Dua 46,6%. Coba kita hitung dulu ya. 42,23 dikali 100%. Oke, 46,6 ya. Benar ya. Semuanya pegang HP, pegang kalkulator ya. Oke, sekarang protein suplemennya bagaimana? Protein suplemennya
sama hitungannya. Kita ambil dari nilai yang bawah ini. Yang bawah ini kita bagikan dengan ini ditambah ini. Hasilnya tadi 42,23. Ini jumlah mutlak total persenan. Ini sama ini ya. Ini sama ini. Ini kalian tambahkan dengan ini, didapatkan 42,23%. 42,3%. Taruh di sini. Lalu basal dibagi ini dikali 100%. Ini juga suplemen dibagi dengan total ini dikali 100%. Paham dulu sampai sini? Nah, bagaimana kita mencari komposisi atau jumlahnya? Jumlahnya tepung ikan, tepung kedelai, dedak halus, tepung jagung, tepung terigu tadi bahan baku yang akan kita gunakan ya. Tepung ikan dan tepung kedelai dia masuk ke protein protein suplemen ya. Nah, didapat angka 53,4%. Kenapa dibagi dua di sini? Ini dibagi dua bertujuan dari tepung ikan dan tepung kedelai yang kita gunakan. Ada dua bahan baku ya. Hasilnya 26,7%. Nah, dedak halus sama semuanya. Dedak halus, tepung jagung, tepung terigu kan karena ada 3 proteinnya, dia masuk ke protein basal. Nah, hasilnya berapa persen? Berapa banyak? 15,53%. Paham dulu sampai sini? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini soalnya ya seperti ini. Jadi jika kita akan membuat pakan ikan sebanyak 100 kg, maka komposisi bahan baku yang harus disiapkan sebagai berikut. Tepung ikan 20,7% dikali 100 kg. Kenapa kali 100 kg? Karena pakan yang akan kita buat itu 100 kg jumlahnya. Jadi tepung ikan sebanyak 26,7 kg, tepung kedelai 26,7 kg, dedak halus 15,53% dikali 100 yaitu 15,53 kg dan sama. Dan jika dijumlahkan semuanya ada berapa? 26,7 dikalikan 2 ditambah 15,3 ditambah 15,3 53 ditambah 15,53 ditambah 15,53 dan hasilnya 99% ya, atau 99,99 kilo per 100 kilo, benar ya. Nah, seperti itu metode square, metode segi 4, hitungan segi 4. Jika belum paham, bisa kalian putar lagi videonya ya, putar ulang lagi video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Bapak hanya menyampaikan metode satu ini saja dulu. Nanti jika ada pertemuan selanjutnya akan Bapak bahas metode hitungan yang selanjutnya ya. Sampai sini paham semua? Jika paham, coba angkat tangannya ya. Siap paham. Nanti biar kalian ingat sampai ke otak kalian ya. Oke, sekian dari Bapak. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tugasnya nanti Bapak akan share
melalui Google Classroom. Dan batas waktu penyelesaian tugas ini selama 1 minggu ya. Tugasnya nggak payah, nanti Bapak bahas ya. Oke. Jika kalian belum paham, silakan hubungi ke nomor WA Bapak ya. Langsung saja kontak Bapak kalau ada yang mau bertanyakan jika masih bingung. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.